Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan mencoba melakukan input nilai di aplikasi rapot yang terbaru, yaitu RDM atau Rapot Digital Madrasah. Yang pertama-tama, kita alamat aksesnya menggunakan alamat ini untuk MTSN 2 Ponorogo, rdm mtsn 2 ponorogo.hostd.my.id/2000. Kemudian setelah kita buka halaman login, kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan ini ya. Yang perlu kita cermati adalah yang pertama adalah tahun pelajaran. Pastikan Bapak Ibu memilih tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian untuk semester ini ada semester 1 sampai semester 6. Kalau kita saat ini ingin menginput nilai untuk kelas 9 semester gasal, maka kita pilih semester 5. Ini yang akan kita jadikan contoh adalah kelas 9 percepatan. Kelas 9 percepatan saat ini sedang menempuh semester 4, maka kita pilih semester 4. Jadi dua pilihan ini perlu kita perhatikan agar tidak salah dalam menginput nilai. Kemudian username dan password ini Bapak Ibu isi dengan username dan password yang sudah diberikan. Kita ambil contoh. Ini sudah saya siapkan username dan password. Kemudian kita klik login. Nah, ini adalah tampilan halaman utama di aplikasi RDM. Yang ada di sebelah kiri atas ini adalah identitas semester dan tahun pelajaran. Pastikan Bapak Ibu ketika akan menginput nilai semester dan tahun pelajarannya sudah betul. Nah, pada kali ini kita mengambil contoh kelas 9 percepatan yang saat ini sedang menempuh semester 4. Maka semester 4 tahun pelajaran 21-22. Kemudian di sebelah tengah ini adalah dashboard Bapak Ibu. Ini identitasnya. Kemudian di kelas Anda ini akan berisi kelas yang Bapak Ibu ampu. Misalnya ini saya ambil satu kelas 9A. Ini nama mapelnya. Nah, kalau Bapak Ibu mengajar lebih dari satu kelas, maka semua kelas yang Bapak Ibu ajar akan muncul di kolom ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pilih salah satu mapel yang ada di kelas yang ingin Bapak Ibu input nilainya. Contoh kita mau menginput nilai kelas 9A, nama mapelnya tes mapel, maka kita klik mapel ini. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan ini adalah identitas kelas. Di sini ada wali kelas 9A. Kemudian di sini adalah daftar siswa dari kelas 9A. Selanjutnya di sebelah atas ini ada beberapa menu, mulai dari beranda, bobot, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah mengeset bobot, nilai harian, dan nilai akhir. Coba kita klik dulu deh. Nah, di kolom bobot ini seperti aplikasi rapot sebelumnya, jumlah jam per minggu ini Bapak Ibu isi dengan jumlah jam yang Bapak Ibu ampu selama jumlah jam per minggu. Misalkan saya ambil 2 jam pelajaran per minggu, maka ini diisi 2. Kemudian bobot nilai pengetahuan ini kita isi 80 untuk nilai harian. Kemudian untuk nilai PAS atau PAT bobotnya adalah 20%. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah predikat. Di sini tercantum nilai KKM tingkat ditentukan oleh admin. Jika predikat belum muncul, konfirmasi ke admin. Bapak Ibu perhatikan di predikat ini, jika Bapak Ibu temukan belum muncul, maka silakan untuk mengkontak admin. Jika sudah muncul seperti ini, maka tidak perlu. Nah, setelah kita isi nilai harian bobot harian dan PAS, maka kita simpan.
Selanjutnya, langkah berikutnya adalah kita masuk ke nilai pengetahuan. Nah, ini adalah daftar siswanya. Kemudian pada menu sebelah kanan ada harian, PAS atau PAT, kemudian ada tombol kirim. Yang pertama kita isi adalah nilai harian. Nah, ini kita klik bagian nilai harian. Nah, kemudian ada muncul menu berikutnya, ada tambah, upload, ekspor, dan ini kembali. Kita pilih yang menu upload. Kemudian di sini tempat kita mengupload file Excel yang berisi nilai. Nah, sebelum kita upload, kita unduh dulu template nilai Excel. Kita unduh dulu ya. Setelah kita unduh, template nilainya seperti ini. Di sheet ini ada sheet PH1 sampai PH15. Nah, ini sedikit berbeda dengan template aplikasi rapot sebelumnya. Jika aplikasi rapot sebelumnya itu hanya ada satu sheet, kemudian PH1 sampai seterusnya itu ada di sebelah kanan terus dalam satu sheet. Untuk yang template baru ini, masing-masing PH ada di sheet yang berbeda. Nah, kita ambil satu ya. Ini nama Bapak Ibu pilih mulai dari yang pertama PH1. Kemudian ini kelas atau mapelnya ini sudah terisi. Kemudian materi ini Bapak Ibu isi dengan kompetensi dasar atau materi singkat. Sebagai contoh kita mengisi KD pertama, misalkan adalah memahami cara penggunaan alat ukur. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Nah, kemudian nilai ini adalah nilai harian pada KD pertama. Bapak Ibu isi dari angka 0 sampai 100. Coba kita isi dulu deh. Misalnya Oke, jika sudah terisi semua, maka kita bisa lanjut ke PH yang kedua. Nah, ini pilih PH2, kemudian Bapak Ibu isi materi, misalnya klasifikasi. Nah, ini sesuaikan dengan KD Bapak Ibu mampu. Kemudian nilai juga diisi seperti tadi. Nah, kita ambilkan saja contoh dari yang sebelumnya, kemudian kita isi. Selanjutnya PH3 dan seterusnya, ini langkahnya sama. PH3 dipilih, kemudian isi materi, kemudian isi nilai, dan seterusnya sesuai dengan KD yang Bapak Ibu upload. Ini saya ambil contoh, saya isi PH1 dan PH2 saja. Kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, kita kembali ke aplikasi tadi. Nah, di sini ya, menu upload. Nah, kemudian ini kita klik untuk mengupload Excel yang sudah kita isi tadi. Ini ada prosesnya. Sukses 2. Artinya ada dua KD yang sudah masuk. Nah, di sini sudah muncul nilainya. Ini nilai PH1, PH2. Nanti kalau Bapak Ibu sampai PH5, maka di sini juga akan muncul sampai PH5. Tuh. Kemudian ini adalah nilai pengetahuan ya, nilai harian, nilai pengetahuan. Kemudian kita kembali. Nah, di sini ada juga nilai PAS dan PAT. Nah, ini kita isi nanti setelah kita mengisi nilai keterampilan. Jadi langkahnya adalah nilai pengetahuan hariannya dulu, kemudian nilai keterampilan, kemudian terakhir baru nilai PAS atau PAT. Nah, kita masuk ke nilai keterampilan. Nah, di sini ada 3 macam
keterampilan, portofolio, proyek, atau unjuk kerja. Bapak Ibu download salah satu atau boleh lebih dari satu, jadi minimal salah satu dari 3 jenis keterampilan ini. Sebagai contoh, kita mau mengisi proyek, kita klik, kemudian kita klik upload, kita klik download template view. Kalau sudah masuk, sudah terdownload, nah di sini sama, hampir sama dengan tampilan nilai pengetahuan tadi. Di sini ada KD-nya. Ini Bapak Ibu isi dengan nomor KD. Di sini sudah ada keterangannya. Jika KD di 4.1, maka diisi dengan angka 1. Jika KD 4.2, maka diisi dengan angka 2. Nah, kemudian materi diisi dengan KD. Misalkan tadi menerapkan pembacaan alat ukur, saya mau contoh seperti ini. Kemudian Bapak Ibu isi nilainya. Seperti ini. Kemudian yang nomor 2 ini juga sama, ini KD 2, pantiran isi materinya apa, kemudian diisi nilainya sebanyak yang diperlukan. Nah, kemudian kalau sudah, kita simpan. Setelah kita simpan, kita kembali ke aplikasi tadi di nilai proyek ya, karena kita tadi mengambil penilaian keterampilan jenisnya proyek, maka kita masuk ke sini, kita klik upload, kita klik di sini, kemudian kita cari template-nya tadi, template nilai proyek 9. Nah, di sini ada keterangan sukses 1, artinya 1 KD yang ada nilainya sudah berhasil masuk. Kalau ada 5 KD, nanti juga akan muncul 5. Kalau sudah, kita klik terus. Nah, maka nilai sudah masuk ke situ. Kemudian kita kembali lagi. Kita tadi sudah mengisi proyek. Kemudian jika Bapak Ibu menggunakan portofolio juga, Bapak Ibu klik portofolio, upload, download template-nya dulu. Kemudian dibuka filenya, kita isi dengan cara yang sama seperti tadi, simpan, kemudian upload lagi. Nah, ini minimal dari ketiga jenis keterampilan ini Bapak Ibu minimal menggunakan salah satunya. Jadi kalau lebih dari satu, misalkan portofolio dan proyek juga boleh, tiga-tiganya juga bisa, minimal salah satu dari jenis penilaian ini. Nah, kemudian kalau sudah, kita kembali lagi ke nilai pengetahuan. Setelah itu kita pilih, tadi harian sudah deh, kemudian kita pilih PAS atau PAT, kita pilih, kemudian kita pilih upload, download dulu template-nya. Lalu kita buka template-nya. Nah, di sini ada nama, isi dengan nama singkat, misalnya PH1, PH2, atau UH, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu pilih, sudah ada pilihannya, klik PAS. Kemudian nilai ini adalah nilai akhir semester, jadi nilai hasil ujian semester. Bapak Ibu masukkan ke sini, diisi semua siswa dari angka 0 sampai 100. Kita tarik aja, kita ambil contoh ya. Kalau sudah, kita klik simpan. Lalu kita kembali lagi ke aplikasi tadi di bagian nilai PAS PAT ya. Kemudian klik upload, dipilih, kita cari template tadi, template PAS 9A tes motor, kita pilih. Nah, sukses 1, nah berarti sudah nilainya sudah berhasil masuk. Kemudian kita klik terus.
Kalau semua sudah, maka kita klik simpan. Kembali di harian tadi, kita kembali, kita cek. Ini deskripsinya sudah muncul, nilai pengetahuan ada harian, PAS, PAT. Nah, ini adalah nilai yang muncul di rapor. Ini predikatnya. Nah, ini sudah otomatis. Kalau harian, PAS, PAT, rapor, dan predikat ini sudah muncul, maka insya Allah nilainya sudah berhasil terinput. Nah, jika sudah, kita bisa kembali ke beranda. Atau kita kembali ke dashboard ya. Nah, kemudian di sini nilainya tadi kita sudah input, tapi di sini belum dan belum. Maka ada satu langkah terakhir yang perlu kita lakukan, yaitu kirim. Kita kembali lagi ke kelas tadi, ke kelas, kemudian nilai pengetahuan. Nah, ini ada tombol kirim. Kita klik tombol kirim, proses kirim, kemudian nilai keterampilan, kirim, data berhasil kirim. Nah, maka kita sudah masuk ke dashboard. Pengetahuan terkirim. Nah, artinya nilainya sudah terkirim dan tersimpan di server RDF. Ini untuk langkah sebagai guru. Nah, Bapak Ibu, sudah cukup jelas ya. Jadi sangat sederhana untuk penginputan nilai. Kita login, kemudian pilih mapel. Kemudian langkahnya adalah set bobot dan jumlah jam, kemudian set nilai pengetahuan harian dulu, kemudian nilai keterampilan, salah satu dari portofolio, proyek, atau untuk kerja, atau bisa lebih dari satu juga bisa. Kemudian kembali lagi ke nilai pengetahuan, pilih PAS atau PAT, input. Nah, dan terakhir adalah tombol kirim di masing-masing menu pengetahuan dan keterampilan. Oke, jelas ya. Nah, jadi silakan bisa dicoba Bapak Ibu. Kalau ada kesulitan bisa langsung bertanya ke tim pengajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.